Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Kami kelompok 2 mahasiswa aktif semester 4, kelas 4C, program studi akuntansi akan membahas terkait topik kertas kerja audit, mata kuliah pengauditan 1 dengan dosen pengampu Bapak Amindara SEM SCAK. Untuk itu, sebelum lanjut pada topik pembahasan, kami akan memperkenalkan diri. Saya Umi Ayu Karim dengan NPM 022722111092. Saya Cecilia Joila dengan NPM 022722111066. Saya Indah Sapitri dengan NPM 022722111088. Saya Fistiara Safrudin dengan NPM 022722111002. Saya Sahara Gemiti dengan NPM 0227221174. Saya Stefani Wang dengan NPM 0227221170. Menurut Halim 2018, kertas kerja adalah catatan auditor yang memuat prosedur, rangkaian, atau audit yang diselenggarakan mencakup pengujian, perolehan informasi, dan kesimpulan berkenaan pelaksanaan audit. Kertas kerja juga dapat diartikan atau dapat dikatakan sebagai suatu mata rantai yang menghubungkan antara catatan akuntansi klien dengan laporan audit yang dihasilkan oleh auditor. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kertas kerja memiliki peran yang sangat penting dalam proses audit. Mereka tidak hanya mencatat proses audit, tetapi juga menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan auditor dan memastikan kepatuhan dengan standar audit yang berlaku. Dengan kata lain, kertas kerja itu dapat membantu menjembatani kesenjangan antara informasi akuntansi klien dan hasil akhir laporan audit. Selanjutnya yaitu kertas kerja dan standar auditing, yang terdiri dari yang pertama yaitu kertas kerja audit dan standar umum. Standar umum yang terkait dengan kertas kerja audit meliputi aspek seperti kompetensi, independensi, dan kecermatan serta keseksamaan pelaksanaan tugas. Standar umum ini memastikan bahwa auditor melakukan audit dengan cara yang profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kertas kerja audit sebagai dokumen yang mencatat prosedur audit, pengujian, dan informasi yang diperoleh, memastikan bahwa auditor mematuhi standar umum ini dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian, kertas kerja audit dan standar umum berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan cara yang profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua yaitu kertas kerja audit dan standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan yang terkait dengan kertas kerja audit meliputi aspek seperti perencanaan dan pengawasan struktur, pengendalian internal, serta memastikan bahwa auditor memiliki bukti audit yang kompeten. Kertas kerja audit sebagai dokumen yang mencatat prosedur audit, pengujian, dan informasi yang diperoleh, memastikan bahwa auditor mematuhi standar pekerjaan lapangan ini dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian, kertas kerja audit dan standar pekerjaan lapangan berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan cara profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kertas kerja audit dan standar pelaporan. Nah, di sini standar pelaporan yang terkait dengan kertas kerja audit meliputi aspek seperti cara penyajian informasi yang jelas dan sistematis. Kertas kerja audit sebagai dokumen yang mencatat prosedur audit, pengujian, dan informasi yang diperoleh, memastikan bahwa auditor mematuhi standar pelaporan ini dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian, kertas kerja audit dan standar pelaporan berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan cara yang profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut adalah manfaat kertas kerja secara umum, yaitu membantu auditor terhadap
kelayanan dan kepastian bukti pemeriksaan sesuai dengan standar-standar pemeriksaan yang lazim. Ada pula terdapat beberapa kegunaan kertas kerja tersebut, antara lain yaitu yang pertama sebagai bahan bukti dalam memberikan saran dan pendapat perbaikan atau audit report. Maksudnya itu kertas kerja membantu auditor menyusun laporan audit dengan menyediakan bukti konkret untuk mendukung saran dan pendapat perbaikan yang diberikan. Yang kedua yaitu membantu perencanaan, menjalankan, dan mereview proses audit. Maksudnya itu kertas kerja membantu dalam merencanakan dan menjalankan proses audit secara efisien, serta memfasilitas proses peninjauan atau review untuk memastikan bahwa semua langkah audit telah dilakukan dengan benar. Yang ketiga adalah memungkinkan atasan untuk menilai langsung atas delegasi pekerjaan. Maksudnya itu atasan dapat menggunakan kertas kerja untuk mengevaluasi kinerja auditor dan memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan yang keempat adalah membantu auditor dalam menilai hasil kerja sesuai dengan rencana. Maksudnya itu kertas kerja memungkinkan auditor untuk mengevaluasi apakah hasil kerja sesuai dengan rencana audit dan mencakup aspek keuangan dan operasional yang diperlukan. Sedangkan yang kelima itu sebagai dasar bukti prosedur audit yang telah diikuti. Maksudnya itu kertas kerja menyediakan bukti konkret bahwa prosedur audit telah diikuti dengan benar, serta membantu auditor mengidentifikasi masalah dan memberikan pendapat dan saran perbaikan. Yang keenam adalah memungkinkan staf auditor lain menyesuaikan tugas. Maksudnya itu kertas kerja memungkinkan staf auditor lain untuk memahami pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya dan menyesuaikan tugas mereka sesuai dengan itu, terutama saat terjadi pergantian staf. Yang ketujuh itu sebagai alat bantu untuk mengembangkan profesionalisme, atau kertas kerja membantu auditor internal untuk meningkatkan profesionalisme mereka dengan menyediakan struktur dan format untuk dokumentasi audit. Sedangkan yang kedelapan yaitu menunjukkan pekerjaan audit dilaksanakan sesuai dengan standar. Kertas kerja merupakan bukti konkret bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar keahlian oleh staf audit dan hasilnya telah dievaluasi secara akurat hingga evaluasi akhir. Selanjutnya yaitu tujuan kertas kerja pemeriksaan. Tujuan kertas kerja pemeriksaan tersebut antara lain yang pertama, mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Nah, dalam kertas kerja pemeriksaan harus terlihat bahwa apa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik atau SPAP sudah diikuti dengan baik oleh auditor atau belum. Misalnya, melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dengan menggunakan internal control questionnaires, mengirimkan konfirmasi piutang, meminta surat pernyataan langganan, dan lain-lain. Yang ketiga itu sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan pihak klien. Nah, jika kertas kerja pemeriksaan lengkap, pertanyaan apapun yang diajukan pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan laporan audit bisa dijawab dengan mudah oleh auditor dengan menggunakan kertas kerja pemeriksaan sebagai referensinya. Nah, yang keempat itu sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau seluruh tim audit, sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan. Nah, evaluasi tersebut biasa digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Untuk persiapan audit tahun berikutnya, kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan antara lain yaitu pertama, untuk mengecek saldo awal, yang kedua untuk dipelajari oleh audit staff yang baru digunakan untuk memeriksa klien tersebut, dan yang ketiga itu untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya dan berguna untuk penyusunan audit plan untuk tahun berikutnya. Dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan. Ini berasal yang pertama dari pihak klien, yang kedua dari analisis yang dibuat oleh auditor, dan yang terakhir dari pihak yang ketiga.
berkas yang berasal dari klien, misalnya neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, rincian persediaan, rincian liabilitas, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, surat penyertaan langganan. Selanjutnya, berkas yang diperoleh dari analisis yang dibuat auditor, misalnya berita acara cash of name, pemahaman dan evaluasi internal control termasuk internal control questionnaires, analisis penarikan aset tetap, analisis mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts, working balance sheet, working profit and loss, top schedule, supporting schedule, konsep laporan audit, dan manajemen leaders. Selanjutnya, berkas yang diperoleh dari pihak ketiga, misalnya piutang, liabilitas dari bank, dan dari penasihat hukum perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada current file dan permanent file. Nah, kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu berkas tahun berjalan atau current file, yang kedua yaitu berkas permanen atau permanent file, dan yang ketiga yaitu berkas surat menyurat atau correspondence file. Nah, untuk yang pertama yaitu current file. Current file di sini tuh berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan. Misalnya yang pertama itu neraca saldo, ada berita acara kas, open name, ada rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, dan rincian liabilitas. Kemudian yang terakhir yaitu rincian biaya dan lain-lain. Sedangkan untuk permanent file itu biasanya berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun, seperti akta pendirian, kemudian ada buku pedoman akuntansi atau accounting manual, dan ada juga kontrak-kontrak, dan yang terakhir yaitu notulen rapat. Selanjutnya yaitu correspondence file. Correspondence file itu berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, flex mail atau email, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Agar kertas kerja pemeriksaan mempunyai manfaat yang optimal, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Misalnya, cash conceit dapat ditracer dengan angka pada laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak terjadi kerugian, antara lain yaitu yang pertama, membuang waktu, dan yang kedua, dapat salah menyalin. Sedangkan yang ketiga, dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. Misalnya, yaitu yang pertama, periksa aging schedule. Dan yang kedua, cek penjumlahan dengan cara voting dan course voting, penggunaan tick mark. Yang keempat, kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau course index. Ada beberapa cara penggunaan indeks, yaitu yang pertama, alfabetis, misalnya A sampai Z, numerikal 1 sampai 2 dan seterusnya, gabungan A1, A2 dan seterusnya. Sedangkan yang kelima, kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working paper sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Sedangkan yang keenam, setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab, tidak boleh ada open question atau pertanyaan yang belum terjawab. Yang ketujuh, pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan, misalnya A, sifat dari perkiraan yang diperiksa, B, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, C, kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. Sedangkan yang kedelapan, hal-hal tambahan, misalnya itu yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus rapi dan bersih, kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca atau jelas, C, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau Inggris, harus baik, dan D, jangan hanya memfotokopi data dari klien tanpa diberitahu penjelasan. Sedangkan yang kesembilan, di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kerja pemeriksaan dan contoh paraf seluruh tim pemeriksaan yang terlibat dalam penggunaan audit tersebut. Selanjutnya yaitu pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, menjelaskan bahwa kertas kerja pemeriksaan dimiliki oleh akuntan publik yang melakukan audit. Namun, meskipun menjadi pemiliknya, auditor memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data klien dengan tidak membocorkan informasi yang sensitif. Yang kedua, menggarisbawahi bahwa meskipun kertas kerja tersebut dapat menjadi referensi bagi klien,
Mereka tidak dapat dianggap sebagai pengganti atau bagian dari catatan akuntansi klien tersebut, yang artinya meskipun kertas kerja pemeriksaan dapat digunakan oleh klien untuk keperluan mereka sendiri, catatan akuntansi klien tetaplah menjadi entitas yang terpisah. Yang ketiga yaitu menegaskan bahwa jika ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan, izin tertulis dari klien harus diperoleh terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk melindungi kerahasiaan informasi klien. Selain itu, hanya bagian yang relevan atau diperlukan yang boleh dipinjamkan atau diperlihatkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menekankan pentingnya untuk menjaga keamanan kertas kerja pemeriksaan dan menyimpannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yang biasanya mensyaratkan penyimpanan selama minimal 5 tahun. Ini penting karena kertas kerja tersebut merupakan dokumentasi yang penting untuk mendukung hasil audit dan mungkin diperlukan untuk tujuan pemeriksaan atau litigasi di masa depan. Selanjutnya, susunan kertas kerja. Bentuk dan isi kertas kerja auditor dirancang sedemikian rupa hingga sesuai dengan kondisi masing-masing dari auditor. Informasi dimasukkan ke dalam dokumentasi pemeriksaan, menggambarkan catatan penting mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor sesuai dengan standar. Kuantitas, jenis, dan isi kertas kerja auditor berlandaskan pertimbangan profesional auditor. SA Seksi 339 Kertas Kerja, Paraf 05, menyatakan bahwa kertas kerja harus mencukupi melihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar pemeriksaan yang dapat diterapkan telah dilaksanakan oleh auditor. Selanjutnya, beberapa kertas kerja yang sudah dibuat harus disajikan dalam susunan kertas kerja yang sistematis. Adapun susunannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, draft laporan audit, yang kedua, laporan keuangan auditan, yang ketiga, ringkasan informasi bagi penelaah, yang keempat, program audit, yang kelima, laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat oleh klien, yang keenam, ringkasan jurnal penyesuaian, yang ketujuh, working trial balance, yang kedelapan, daftar utama, sedangkan yang terakhir yaitu daftar pendukung. Selanjutnya itu pengarsipan kertas kerja. Pengarsipan kertas kerja ini terdiri dari arsip permanen dan arsip tahun berjalan. Nah, yang pertama yaitu arsip permanen. Arsip permanen ini berisikan data historis dan data yang bersifat berkelanjutan yang berlaku dari tahun ke tahun. Biasanya meliputi yang pertama, ringkasan atau kopi dokumen-dokumen yang berkelanjutan seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perjanjian obligasi, dan kontrak-kontrak. Yang kedua, analisis akun-akun tertentu dari tahun-tahun yang lalu yang berpengaruh terhadap auditor. Yang ketiga yaitu informasi yang berhubungan dengan pemahaman tentang pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Yang keempat, hasil prosedur analisis dari tahun-tahun yang lalu, namun banyak KAP yang pendokumentasian pemahaman tentang pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian serta prosedur analitis dari tahun-tahun yang lalu dimasukkan pada file audit tahun berjalan. Nah, yang kedua yaitu arsip tahun berjalan. Nah, arsip ini adalah arsip tahun yang diperiksa meliputi semua dokumen yang bersangkutan dengan tahun berjalan atau tahun yang diperiksa. Jenis-jenis informasi yang termasuk dalam audit tahun berjalan yang pertama, program audit. Dalam standar auditing diharuskan adanya program audit tertulis untuk setiap audit yang biasanya ditempatkan pada file terpisah untuk meningkatkan koordinasi dan mengintegrasikan semua bagian audit. Yang kedua, informasi umum, misalnya rencana audit, ringkasan atau salinan notulen rapat Dewan Komisaris, ringkasan dari kontrak-kontrak atau perjanjian yang tidak tercantum dalam arsip permanen, catatan hasil diskusi dengan klien, komentar hasil review supervisor, dan kesimpulan umum. Yang ketiga itu working trial balance, yaitu daftar yang berisi saldo dari semua akun yang ada di buku besar. Yang keempat yaitu jurnal penyesuaian dan jurnal reklarifikasi, digunakan untuk koreksi laporan keuangan. Yang kelima, daftar pendukung.
Nah, tipe daftarnya yaitu analisis daftar saldo, rekonsiliasi jumlah-jumlah tertentu, uji kewajaran, ringkasan pelaksanaan prosedur, pemeriksaan dokumen pendukung, serta dokumen-dokumen dari luar.